Ya, kalau serial baru ini kan pasti lebih seru ya, karena kan kalau misalnya kita ngomong tentang cerita Aku Ingin Dicintai, itu kan kemarin udah part daripada si bagaimana kisah cinta Raffi sama Maya. Nah, karena kan beralih dengan adanya si Ririn masuk sebagai Nanda, itu kita membuat sebuah konflik cinta segitiga baru. Jadi pasti kalau misalnya untuk AID ini, untuk kedepannya pasti lebih seru dan lebih dari cinta segitiganya mereka itu akan bisa menambahkan value yang lebih untuk sinetron AID ini, gitu Mbak. Dan pasti akan main banyak juga sih nantinya, main-main baru lagi yang bakal bermunculan lah di AID. Oke, Biar mantap. tambah seru, Biar nambah seru ya, biar nonton juga nambah banyak gitu ya Mas Dwi ya. Iya dong. Iya, mantap. Oke, Mas Di, kita langsung ke Mas Ijong ya. Kita sekarang ngobrol-ngobrol dengan para pemain serial Aku Ingin Dicintai. Kita mulai dengan Mas Ijong. Boleh nggak diceritain tentang perannya nih, Mas Ijong? Terus semuanya, aku perannya ada 2 di sini. Iya, betul. Gimana tuh, seru nggak meranin 2 orang? Seru banget, tantangan banget buat aku. Terus juga kayaknya hal baru juga gitu, karena baru pertama kali memerankan 2 peran. Aku berperan sebagai Raffi. Awalnya di Ahid yang pertama, Aku Hanya Dicintai. Raffi ini sosok laki-laki yang mandiri, terus dia punya bisnis sendiri walaupun dari papanya, sampai akhirnya dia kenal sama Maya, diperankan sama Rina, akhirnya jatuh cinta. Terus akhirnya di AID ini Aku Ingin Dicintai, aku berperan sebagai Ilham juga. Ilham di sini masih sambil dicari, sambil dikembangkan ceritanya. Aku di sini Ilham tuh kayak gimana, Mas Dwi? Aku Ilham ini sementara sih masih suami dari calon suami daripada Ririn. Ririn ini berperan sebagai Nanda. Makanya di sini jadi ada cinta segitiga, cinta segi 4 malah. Tinggal, waduh. Ini ya kompleks banget ya. Kompleks banget. Oke. Ada ini nggak sih persiapan khusus yang dilakukan sama Mas Ijong, karena kan di serial ini kan memerankan 2 peran sekaligus nih. Ada hal baru apa sih yang dipelajari gitu dari semenjak proses syuting season kedua ini? Hal baru kalau dari sisi aku sih, berperan 2 peran ini ya tantangan banget. Aku harus belajar dan harus mempraktekkan, menunjukkan kalau harus dibedain nih, Raffi bagaimana, Ilham juga bagaimana. Karena ini prosesnya cepat banget. Kita juga kan walaupun stripping tapi kita tetap buat yang terbaik, karena Verona dan penulis dan Mas Dwi dan tim itu benar-benar fokus banget sama cerita ini. Jadi benar-benar walaupun kita pace-nya cepat tapi tetap penggarapannya juga harus cepat. Jadi itu tuh ujian banget buat aku sebagai Raffi dan Ilham. Iya. Iya sih, tantangan banget ya Mas Ijong ya, mantap lah. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Mas Ijong. Mungkin aku mau coba ngobrol sama pemain yang lainnya juga. Pengen nyapa Rina nih, Rina Diana. Halo. Hai Rina. Hai. Iya, Rina, boleh dong ceritain tentang peran kamu sebagai Maya, Rina? Peran sebagai Maya ya? Kalau Maya itu di akhir season 1, itu dia karakternya emang karena dia baru ditinggal sama suaminya kan, suaminya baru aja meninggal, terus dia harus fokus ke anaknya, ngurus anaknya. Ya dia tuh karakternya mandiri, terus penyayang, terus apalagi ya, sabar, tegas gitu. Terus akhirnya dia ketemu sama Raffi. Kebetulan Raffi ini dulu bosnya Maya. Terus akhirnya dia ya mungkin dibilang suka kali ya, belum jatuh cinta banget tapi kayak suka aja gitu. Penasaran aja sama Raffi ini kok baik banget orangnya gitu. Makin kesini tuh makin baik. Nah kalau yang di season 2 ini, Mayanya ini juga udah mulai suka banget sama Raffi, tapi masih kayak menutup diri karena dia tuh kan masih ada sisi masa lalunya dia yang waktu ditinggal sama suaminya, dan dia kan sudah pernah berjanji kalau dia tidak akan pernah menikah lagi kan. Terus akhirnya pas dia ketemu sama Raffi, dia mulai gimana ya, mulai kayak bergejolak lah tuh hatinya tuh. Oke.
aduh mau sama Raffi atau masih mikirin suaminya gitu, almarhum suaminya gitu. Oh, jadi konfliknya kayak gitu ya. Terus kan ketemu sama Nanda juga kan. Nah di season 2 ini aku jadi bakal kerja sama Nanda nantinya gitu. Oke. Apa sih tantangan yang paling kamu rasain ketika harus memerankan Maya gitu, seorang wanita mandiri? Udah punya anak juga ya kalau nggak salah Maya itu ya? Belum ya? Ya kok di film maksudnya. Di film bener gak sih? Di serialnya, bukan kamunya maksudnya. Perannya itu kalau nggak salah perannya sebagai Maya itu kan dia dari suaminya udah punya anak kan kalau nggak salah. Iya. Benar. Betul. Nah maksudnya tantangannya tuh apa sih ketika harus memerankan seorang Maya gitu, perannya gitu, maksudnya tantangan kamu rasakan, kamu kan aktris nih gitu, apa sih yang paling hal yang paling menantang buat kamu ketika harus meranin itu gitu? Ya karena aku juga kan real life-nya juga belum punya anak, terus aku di sinetron ini harus gimana ya, harus menjadi yang benar-benar ibuan, terus karena dia ini Maya ini kan sayang banget sama anaknya, sayang banget gitu. Nah di season 1 tuh dia sempet sakit gitu, terus akhirnya dibantu sama Raffi. Pokoknya dia apapun akan dia lakukan untuk anaknya ini. Oke, mantap ya. Pasti bisa lah Rina lah. Udah orangnya udah keibuan banget soalnya. Enggak banget. Tapi ini kok pasti bakalan ini. Soalnya aku udah nonton tadi cuplikannya dan kayaknya bakalan keren banget sih Rina. Pokoknya sukses lah. Amin, sukses buat Ait. Amin. Oke Rin, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Sekarang aku mau ke Kak Ririn Dwi Arianti dulu. Oke, Kak Ririn. Hai. Okay. Nah, Kak, boleh dong ceritain perannya sebagai Nanda nih? Dari mana ya? Jadi Nanda ini masuk ke dalam kehidupan konflik yang udah dibangun di hidupnya Raffi dan juga Maya. Gitu. Dia pun masuk itu dia punya cerita sendiri, dia punya masalah yang dia bawa sendiri gitu. Dan memang karena situasinya, jadi akhirnya dia ada di dalam kehidupan Raffi dan Maya ini gitu. Oke, jangan aku ceritain dong ya kenapanya, biar nonton aja kan. Oh, oke. Siap. Kalau Nanda ini sebenarnya dia karakternya tuh lebih ke kayak gimana sih? Kalau tadi kan karakternya Rina kan dia tuh lebih ke kayak perempuan yang mandiri, keibuan gitu. Nah, kalau misalnya Ririn yang memerankan sebagai Nanda ini karakternya lebih ke cewek yang kayak gimana sih? Dia itu tegas, dia itu mandiri lah. Terus suka tantangan gitu kayaknya ya. Iya, karena memang base-nya dia cukup keras kan menjalani hidupnya gitu. Cukup keras dengan kemauannya juga. Oke. Jadi ya tujuan dia ya dikejar, dia cari dengan caranya. Gitu. Oh, oke. Sip. Keren. Sukseslah untuk Kak Ririn. Dan ini setelah ini aku mau kembali mengingatkan untuk teman-teman media kalau mau nanya bisa di kolom chat. Coba kita lihat dulu ya untuk Kak Ririn, Kak Rina dan juga Mas Ijong, ini sudah ada belum yang bertanya? Oke. Coba aku lihat dulu ya. Ini pertanyaannya sudah ada nih. Pertanyaan dari wartawan, tapi aku nggak bisa tahu dari media mana. Pertanyaannya ini untuk Kak Ririn, katanya Mbak Ririn ada kesusahan nggak untuk membangun chemistry dengan yang lain? Karena kan baru bergabung nih. Nah, silakan Mbak Ririn. Iya benar. Untuk adjust pertama kali masuk ke dalam sebuah cerita yang udah berjalan tuh berat banget. Gitu, berat banget, cerewet banget. Aku nanya terus sama Mas Dwi gitu, apa yang harus aku lakuin, ini ketemunya di mana, terus cukupnya seperti apa gitu. Adjustmentnya banyak gitu, sama teman-teman yang di lokasi pun gak cuma teamworknya, tapi lawan main langsung tuh juga
penyesuaian banget karena mereka udah menjalani karakter mereka dengan cerita ini tuh udah berapa lama kan gitu. Dan aku harus masuk, terus aku harus bisa adjust gitu, harus bisa menyesuaikan dan membaca ceritanya juga gitu, harus ke arah mana juga ke depannya. Ya pastinya lumayan banget untuk akhirnya bisa nyaman menjalani cerita dan nyaman untuk benar-benar masuk gitu ke dalam karakter dan ceritanya. Oke. Ada skill baru nggak sih yang harus Kak Ririn pelajari pada saat harus memerankan si Nanda ini? Iya dong, kan aku di situ naik motornya keren banget. Wah, itu latihan aku. Gitu. Di sini. Serius? Wah, jadi beneran dong itu ya? I wish. Aku di sini harus bisa naik motor, bisa nyetir mobil, gila, kebayang dong. Nggak naik motor yang biasa loh aku. Oh gitu, iya. Tapi kalau karirnya naik motor tetap cantik ya. Kalau gue naik motor udah gembel. Tetap, gimana caranya rambutnya tetap pas posisinya gitu kan. Angle-nya. Iya, benar-benar itu luar biasa. Iya. Gitu. Kalau Rina juga skillnya harus bisa terjun kan ya, dan di atas jembatan gitu tuh pokoknya totalitas kita lakukan semua sendiri aja. Iya. Keren loh, luar biasa. Yang penting apapun adegannya harus selalu kelihatan cantik ya Kak ya. Ya tapi sebenarnya kalau adegan-adegan ekstrim itu pasti udah ada bantuan dari kamera trik, terus ada juga ya stand in segala pasti pakai. Bohong banget dong kalau. Iya, soalnya itu ini adrenalin rush banget itu ya. Iya. betul. Tapi keren sih Kak. Ada nggak sih ini untuk pertanyaan juga untuk Rina dan juga Kak Ijong, ada nggak momen seru selama syuting gitu yang bisa di share ke teman-teman media? Mungkin dari Kak Ririn dulu, momen seru apa sih yang udah dialami selama syuting? Seru banget ya, maksudnya berangkat dari hari pertama aku bergabung di keluarga Ahit ini, sekarang jadi Ait namanya. Ini tuh jujurnya kita tuh udah mengalami beberapa fase penyesuaian itu lagi-lagi dilakukan untuk memberikan hasil yang maksimal gitu kan. Nah itu di lokasi rasanya gado-gado banget, kayak apa yang udah kita pelajari sebelumnya kemarin, kita udah persiapkan hari ini datang dengan apa yang udah ada di kepala kita gitu, tiba-tiba bisa berubah. Terus tiba-tiba kayak mungkin Mas Dwi berapa kali kita teror untuk Mas Dwi kita mau minta conference call, kita mau meeting sekarang juga kayak gitu. Dan itu buat aku itu lumayan buat, maksudnya kalau kita mau mainin sebuah peran dan dalam sebuah cerita kita harus mempersiapkan diri kita kan. Jadi dengan perubahan itu tuh rasanya kayak ini energi gitu, kayak nguras energinya lumayan. Tapi ya mudah-mudahan kan apapun itu yang dilakuin, pokoknya intinya karena mau berjuang buat yang terbaik. Ya betul. Iya, amin. Insya Allah. Harus siap mental. Iya benar Kak. Iya harus siap ya Kak ya. Harus siap mental. Iya betul. Belum lagi pengadeganan yang kadang-kadang kita juga secara teknis mungkin bukan zona nyaman kita gitu, tapi ya kita harus lakukan. Nah itu juga banyak kok yang dilakukan di sini gitu. Oke. Siap Kak Ririn. Nah buat Rina, aku ke Rina dulu deh. Rina Diana dulu. Rina, ada nggak pengalaman seru yang mau di share sama kita semua selama syuting Aku Ingin Dicintai? Ya halo. Ya halo Rina. Ada nggak pengalaman seru selama syuting Aku Ingin Dicintai? Aduh banyak banget ya. Apalagi kan aku dari season awal kan, season 1 itu banyak banget, kayak banyak sih, kayak kita tuh udah benar-benar kayak scene hujan-hujanan di jam 2 subuh gitu-gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat aku kayak ya seru aja gitu syuting sama tim Ahit ini gitu. Apalagi udah kekeluargaan banget, terus ngebangun chemistry sama Kak Ijong, karena kan aku juga baru pertama kali ya bareng sama Kak Ijong sama Kak Ririn gitu. Itu
agak susah, tapi kita emang karena kita lagi sering ngobrol gitu, akhirnya ya udah kebangun sendiri gitu. Seru lah pokoknya, pemain-pemainnya seru, timnya seru, sutradaranya seru, pokoknya semuanya seru-seru. Oke, mantap Rina. Oke, ini mungkin abis ini ada pertanyaan lagi, tapi aku pengen ke Kak Ijong dulu. Kak Ijong, ada nggak pengalaman seru yang bisa di-share sama kita semua selama syuting Aku Ingin Dicintai? Sebelum aku ke next pertanyaan. Yang pasti sih buat informasi, ini produksi Verona untuk Antv ini, Ait ini adalah pengalaman aku syuting udah di berbagai PH. Ini yang terheboh, karena buatnya itu gila-gilaan banget. Jadi dari akhir season 1 aku syuting sama Rina segala macam, penggarapannya, penyutradaraannya, set segala macam itu aku bilang kalau versi aku jauh melampaui PH-PH yang lain gitu. Makanya ini sayang banget kalau nggak ratingnya harus rating. Makanya kita sebagai pemain juga terpacu untuk melakukan yang terbaik. Kalau di Ait yang kedua itu, kalau yang pertama aku sama Rina memang itu yang tadi yang Rina bilang benar, membangun chemistry, apalagi Rina itu kan agak batu tuh ya. Akhirnya sekarang udah jadi buburin. Akhirnya sekarang udah baper banget dianya gitu. Oh gitu, ya sukses berarti bangun chemistry-nya ya. Kalau yang kedua ini lebay. Yang kedua ini kalau Ait ini, Aku Ingin Dicintai, aku bilang jauh lebih bagus daripada Ait yang pertama karena banyak banget tantangan. Contohnya tadi kita naik motor, kita tuh udah bener-bener mau jadi stuntman juga ayo deh gitu, karena memang kebanyakan 50% kita untuk jadi stuntman gitu, karena memang kita melakukan sendiri. Ririn jatuh-jatuh ke tanah gitu, Rina juga hujan-hujanan gitu, semuanya kita. Kak Ijong juga ya, guling-guling gitu ya. Koprol gitu. Nggak usah tanya aku sih. Koprol. Gitu sih. Aku bilang ini produksi yang bisa menjamin bagus. Oke. Dan pastinya juga harus banget ditonton ya sama ini sesuatu yang beda banget wajib. Sama yang lain. Siap. Oke, thank you Kak Ijong. Nah, sekarang kita ke next pertanyaan dulu ya. Ini ada dari Kin Warta Kota. Dia nanya, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama-tama ini untuk Mas Dwi. Katanya, mengapa Mas Dwi melibatkan Ririn Dwi Ariyanti di sinetron di season kedua ini, Aku Ingin Dicintai. Nah terus oke, mungkin dijawab dulu kali ya pertanyaan ini, mengapa Mas Dwi melibatkan Ririn Dwi Ariyanti di sinetron ini? Karena kalau menurut saya kan di akhir season 1 itu kan Maya kan udah mulai deket sama si Raffi. Nah, tantangan apa yang ketika satu couple ini bersatu kan harus ada tantangan besar gitu kan. Nah, ketika tantangan besar itu kita munculkan, ya kita masukin satu tokoh baru untuk membuat tantangan dari couple ini antara Raffi sama Maya gitu kan. Nah, tantangan besar itu ya akhirnya kita pilih satu cewek lagi baru yang masuk ke dalam kehidupan mereka, yang bisa membuat kayak menggoyahkan lah, semacam menggoyahkan hubungan mereka yang nantinya akan kita tulis lagi, nggak taunya si Nanda ini atau si Ririn ini yang mempunyai cowok atau tunangan yang mirip sama si Ilham, sama si Raffi. Kayak gitu. Oh oke. Punya couple ini nggak ada tantangannya, berarti cerita ini nggak akan jadi apa-apa kan? Gitu. Iya. Jadi memang konflik itu harus dibangun ya Mas ya. Oke, nah ini next question nih masih untuk Mas Dwi. Katanya ini pertanyaan iseng aja. Mengapa kalau sinetron itu harus ada konfliknya? Bukankah yang baik-baik itu lebih indah katanya gitu? Hahaha. Silakan dijawab Mas Dwi. Ya kalau misalnya sekarang kita nonton sesuatu yang berbau datar-datar aja juga kan sama lah kayak kita mau nonton infotainment yang ditayangin pasti sebuah konflik kan gitu kan, bukan keharmonisan gitu. Kalau keharmonisan ya kita nggak perlu nonton gitu, karena kan boring banget gitu loh. Tapi kan lika-liku dari sebuah hubungan, dari sebuah kehidupan, nah itulah yang akan kita tayangkan sebagai sebuah cerita kan. Itu sih.
Oke, siap Mas Dwi. Thank you jawabannya Mas Dwi. Nah, untuk next question ini buat Kak Ijong. Kak Ijong katanya ini ada yang nanya dari Kinwarta Kota. Katanya Ijong memainkan 2 karakter itu enaknya di mana? Bukan susahnya, dia nanya enaknya memainkan 2 karakter tuh di mana? Silakan dijawab. Enaknya honornya double, Mas. Bercanda ya. Enaknya kalau di profesi aku sebagai bener juga. Ya udah deh, Mas Dwi dengerin ya, makasih loh. Enaknya di profesi aku, apalagi aku terjun dari dulu banget, dari tahun 95, ini sesuatu tantangan, nikmat banget aja gitu, sesuatu yang beda, yang belum pernah aku lakukan, ibaratnya kayak PR tapi di passionnya kita gitu. Jadi aku melakukannya tuh kayak deg-degan gimana gitu, bisa bagus nggak ya gitu, terpacu untuk membuat yang terbaik gitu. Oke, jadi itu ya ternyata ya. Tetap masih deg-degan juga meskipun udah lama ya. Untuk menjadi 2 peran maksudnya. Iya. Takut sama yang peran satu lagi gitu. Oh gitu. Jadi ternyata nggak semudah itu ya. Oke, siap, baik. Thank you Kak Ijong untuk jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Dedi, medianya merdeka.com. Pertanyaannya, untuk para pemain, ada nggak rules atau syarat tertentu selama syuting saat pandemi? Nah, silakan, ini siapa yang mau menjawab? Mungkin Rina, kita ketuanya Rina. Oh, Rina. Oh ya udah, boleh Rina. Coba dijawab Rina. Dia paling steril. Bu Maya. Yang paling negara tua dia. dong. Yang paling tua dong jawab. Ririn. Coba. Mas Dwi. Mas Dwi deh yang jawab, jangan pemain, Mas Dwi aja. Mas Dwi aja, boleh. Gimana Mas? Ada nggak rules atau syarat tertentu harus dipatuhi pada saat syuting di saat pandemi? Kalau di lokasi kan kita selalu menggunakan protokol kesehatan, ya sesuai lah, maksudnya standar banget itu SOP yang harus kita jalanin di setiap lokasi syuting. Terus kita juga harus perhatiin habis take pasti semua pada pakai masker kayak gitu. Jadi masker dibuka pada saat mau take aja atau apa. Semua protokol kesehatan kita lakukan. Dan selalu memberikan vitamin support, gitulah. Standar sih itu sih pasti gitu. Standar ya, oke. Tapi kalau berarti sekarang udah jadi standar Mbak Bella. Kalau dulu kan masih, kayaknya aneh banget kan. Kalau sekarang udah jadi kebiasaan, jadi akhirnya ya terbiasa aja seperti itu. Jadi pemain pada saat syuting ya lepas, tapi ntar kalau udah selesai take pakai lagi gitu ya maskernya. Kalau kru semua sutradara maskeran semua ya Mas ya? Iya pasti, kecuali sutradara kalau kasih pengarahan kayak gitu. Iya sih. Iya sih, kalau kadang gitu apa gitu kan. Iya. Tapi paling nggak tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting ya Mas Dwi ya. Oke, sip. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Isra dari viva.co.id. Oke, dari Viva. Ini pertanyaannya Isra untuk Mas Dwi. Katanya Mas mau tanya, untuk season 2 ini secara garis besar akan menceritakan soal apa? Oke. Silakan Mas Dwi. Kalau secara garis besar di AID 2 ini ceritanya tentang ribetnya itu deh, hubungan antara Maya Raffi yang dengan kemunculan di Nanda cewek baru ini yang tiba-tiba membuat kayak semacam Maya itu terancam hubungannya dengan si Raffi gitu. Soalnya si Nanda ini kan ternyata punya pasangan yang mirip juga sama si Raffi. Jadi dia merasa bahwa ada sesuatu yang diharapkan dari Raffi gitu. Sehingga ketika dia mengharapkan sesuatu dari Raffi, itu kan menjadi ancaman buat Maya kan. Nah, track itulah yang kita mainkan. Selain si si Raffi sendiri itu punya masalah dengan keluarganya, dan kita akan tarik balik ke si Nanda dengan masalah keluarganya juga. Tapi lebih kepada yang ayat kedua ini adalah ancaman tentang hubungan si Maya sama Raffi, Mbak Bella.
Iya. Sip. Nah, jadi seperti itu Mas Isra. Udah semoga sudah terjawab ya. Secara garis besarnya akan menceritakan soal itu gitu, tentang cinta bilangnya segi apa nih Mas? Segi 3, segi 4. Tuh dia ya Mas Isra ya. Semoga sudah dijawab pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya ini ada Sai dari Akuratko. Oke. Nah, pertanyaan Sai ini katanya dia nanya, dari keseluruhan cerita di season sekarang, pelajaran apa yang bisa dipetik untuk penonton? Oke, siapa yang mau jawab ini? Yang buat cerita. Mas Dwi lagi atau mungkin ada pemainnya yang mau jawab? Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk penonton katanya dari cerita di season sekarang? Oke, aku jawab dulu aja, ntar biar kenapa. Ya. Kalau dari saya, pelajaran yang dipetik adalah dari season yang kedua ini, bahwa jangan pernah menyerah sama sebuah keadaan. Kita harus selalu tough, harus semua hidup itu pasti punya masalah dan pasti ada solusi. Nah, solusi apa yang akan dicari? Nah, itu pelan-pelan semua pasti kita jalanin lah, semuanya berproses memecahkan dua masalah. Itu. Oke. Mantap, dia jangan pernah menyerah ya. Masih akan ada masalah Mbak soalnya. Iya betul. Iyalah, jangan pernah menyerah meskipun lagi pandemi, harus berkarya terus gitu ya Mas Dwi ya. Iya. Mantap. Oke, itu dia tadi pertanyaan dari Sai. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih. Selanjutnya dari Anto Femela.com ya. Pertanyaannya ini buat Mas Ijong. Katanya eksplorasi peran jadi 2 karakter itu gimana? Apa ada nonton film tertentu atau ada aktor yang jadi inspirasi? Ya, silakan Mas Ijong. Kamu menginspirasikan diri kamu sendiri kan? Ada beberapa part yang menginspirasi diri sendiri. Aduh, dasar. Aku sih patokan aktor tuh nggak ada sih. Jonathan Frizzy. Kalau aktor aku suka sama Denzel Washington, tapi di sini kita bareng-bareng sama tim sutradara aja sih mengeksplor peran yang satu, peran Raffi dan peran Ilham tuh kayak gimana gitu. Kalau dari sisi akunya, aku dari looknya yang aku concern gitu. Jadi kalau misalnya Raffi, looknya misalnya lebih ke modis segala macam gitu. Kalau Ilham lebih serius gitu. Nah di situ aku bantuin banget untuk lebih fokus, untuk lebih continuity gitu.